penelitian dari wawancara informan kita yang telah dikoding dan di pembahasan serta keabsahan data dan bab 5 kesimpulan. Boleh selanjutnya. Dan ada daftar tabel, literatur review, dan kata informan. Nah, masuk bab satu di pendahuluan tentunya kita melatar belakangi bagaimana fenomena kultur shock ini bisa terjadi. Kota Jakarta merupakan kota metropolitan di DKI Jakarta, sekaligus pusat ekonomi dan pemerintahan. Daya tarik kota ini tidak hanya pada aspek industrial, tapi juga kualitas institusi pendidikan tinggi yang ada. Ritme kehidupan di Jakarta itu terkesan eh, tinggi gitu dengan naskah komunikasi sosialnya yang khas, ke interaksi keseharian di kota yang lugas, ekspresif, pragmatis, dan menggunakan dialek lokal serta bahasa prokem atau gaul yang terus berubah. Nah, tentunya dalam hal ini boleh ke bawah. Ekosistem ibu kota menganggap pola interaksi budaya verbal sebagai kegiatan sehari-hari. Nah, namun kenyataannya yaitu mobilitas pendidikan di kota Jakarta dapat digambarkan secara nyata melalui dinamika lingkungan perguruan tinggi negeri, contohnya yaitu di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Boleh selanjutnya. Nah, kampus ini tuh telah bertransformasi menjadi mikrokosmos yang dapat merepresentasikan keragaman budaya Nusantara dari berbagai daerah Indonesia. Nah, pastinya mahasiswa yang masuk dari luar daerah pasti akan mengalami genturan budaya atau proses adaptasi dan biasanya akan melalui kultur shock. Kultur shock sendiri merupakan suatu perasaan tidak nyaman saat memasuki tempat atau pengalaman baru di mana individu harus beradaptasi di lingkungan barunya. Boleh ke bawah. Nah, inti dari tantangan kultur sendiri yaitu mahasiswa pada hakikatnya akan mengalami komunikasi sosial di mana interaksinya tuh akan eh, terbagi gitu, dua ataupun tidak. Dalam konteks demikian, fenomena ini bisa dikaji melalui perspektif mahasiswa ilmu komunikasi UNJ di mana akan menampilkan urgensi dan tarik akademis. Boleh selanjutnya. Nah, maka dari itu kita mempunyai fokus penelitian yang di mana akan diarahkan untuk mendeskripsikan secara mendalam mengenai pengalaman komunikasi sosial mahasiswa ilmu komunikasi UNJ. Fokusnya yaitu bagaimana praktik komunikasi sosial mahasiswa UNJ terhadap kultur shock di kota Jakarta. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tujuan utama dari penelitian ini untuk menemukan dan mendeskripsikan secara mendalam bagaimana mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dalam memproses komunikasi sosial. Sehingga tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui komunikasi sosial mahasiswa UNJ terhadap kultur shock di kota Jakarta. Selanjutnya ada manfaat penelitian yaitu manfaat penelitian akademik yaitu memperkaya literatur dan memberikan kontribusi empiris pada disiplin keilmuan komunikasi khususnya penerapan teori adaptasi komunikasi dan manfaat penelitian praktis khususnya bagi mahasiswa ilmu komunikasi UNJ dalam mengalami fase-fase kultur shock saat beradaptasi di kota Jakarta.
Selanjutnya ada bab 2 kajian teori. Di sini kita mengusung konsep pertama yaitu komunikasi sosial. Menurut Little John Danforth pada tahun 2010, komunikasi sosial membentuk tatanan sosial melalui interaksi yang menciptakan pemahaman, kebiasaan, dan peran mainkan setiap orang dalam komunitasnya. Dalam tradisi sosiokultural, proses ini dilakukan secara ritualistik, di mana pesan tidak hanya ditransmisikan, tetapi juga digunakan untuk menciptakan realitas sosial bersama melalui aktivitas yang melibatkan kepercayaan yang sama. Nah, tentunya ini berhubungan dengan komunikasi sosial mahasiswa perantau di kota besar seperti Jakarta yang membutuhkan kejujuran dan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan dinamika atau lingkungan cepat di masyarakat perkotaan. Oleh selanjutnya. Nah, selanjutnya ada konsep kultur shock, di mana kultur shock sendiri yaitu konsep di mana perilaku dan kognitif terhadap dorongan yang baru tak terduga, seperti perbedaan budaya di tempat baru. Dalam buku psikologi mendefinisikan bahwa kultur shock digambarkan sebagai proses adaptasi aktif yang melibatkan ketidaknyamanan fisik, sosial, dan bahasa yang sering dialami perantauan dalam kurva U atau W selama tahap krisis. Boleh selanjutnya, ke bawah lagi aja. Nah, selanjutnya ada konsep adaptasi antar budaya, yaitu di mana untuk mencapai keseimbangan psikologis dan sosial, orang harus bernegosiasi tentang ketegangan budaya mereka untuk adaptasi antar budaya yang merupakan proses yang berubah dan terus berkelanjutan. Boleh selanjutnya. Selanjutnya ada konsep hubungan dengan adaptasi antar budaya, di mana untuk keluar dari ketidaksadaran budaya awal, strategi pengelolaan yang termasuk tidak aktif, nonaktif, aktif, dan interaktif. Jakarta, ketidakpastian ini ada karena kode gaul atau prokem yang berubah cepat. Sementara kecemasan karena harapan keyakinan kontras dengan sikap sopan daerah. Boleh selanjutnya, ke bawah lagi aja. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahap literatur review atau penelitian di mana ada penelitian terdahulu yang eh, mengkaji mengenai fenomena culture shock ini. Bisa dilihat dari nomor satu yaitu berjudul Culture Shock dalam Adaptasi Sosial Remaja Perantau yang diteliti oleh Julie Ventis Mulyati dan kawan-kawan yang hasilnya yaitu culture shock dipicu oleh tiga faktor utama di mana ada perbedaan lingkungan, hambatan bahasa, dan transisi gaya hidup. Nah, adapun hubungannya dengan eh, kajian yang akan kita usung di mana Terbatas hambatan adaptasi ini sesuai dengan sesuai dengan skop yang akan kita teliti. Penelitian terbaru ini menyoroti bagaimana pendatang mengatasi benturan bahasa, sedangkan kita akan lebih mencari perbedaan pada subjek, di mana subjeknya itu ilmu komunikasi UNJ. Boleh ke bawah lagi aja langsung ke poin 23. Langsung aja. Selanjutnya kita memakai teori yang tentunya deskriptif kualitatif, di mana
Pendekatan ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan fenomena secara mendalam dalam konteks alami. Boleh selanjutnya. Variabel interaksi yang dilakukan dalam aksi operator sama yang selanjutnya. Next saja. Selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Paradigma penelitian. Penelitian ini menggunakan paradigma konstruktivisme atau interpretif. Menurut Creswell, paradigma konstruktivisme ini memandang bahwa realitas sosial bukanlah sebuah kebenaran tunggal dan bisa diukur secara pasti, melainkan sesuatu yang subjektif dan terus-menerus dibentuk melalui proses interaksi sosial setelah pemenangan individu. Boleh selanjutnya. Selanjutnya pendekatan penelitian, kita menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Boleh selanjutnya. Nah, metode yang penelitian yang kita gunakan yaitu metode fenomenologi. Menurut Mustakas, metode fenomenologi merupakan suatu strategi penelitian di mana peneliti berupaya mengidentifikasi akibat pengalaman manusia melalui suatu fenomena tertentu. Boleh selanjutnya. Nah, selanjutnya penentuan subjek penelitian yaitu kita memilih mahasiswa ilmu komunikasi UNJ karena kita menilai bahwa secara teoritis subjek ini mampu untuk mempelajari komunikasi secara efektif sehingga menarik untuk dikaji bagaimana mereka mempraktikkan keilmuan tersebut secara nyata saat menghadapi kultur shock tersebut. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada tabel kriteria informan. Boleh selanjutnya. Adapun teknik penarikan informan ya ini kita menggunakan purposive sampling. Selanjutnya. Nah, adapun kita memakai keabsahan data agar penelitian itu benar-benar merepresentasikan realitas pengalaman subjek secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Ada pertama yaitu kita pastinya menggunakan kredibilitas. Boleh next. Yang kedua ada keteralian atau transferability. Selanjutnya kita menggunakan kebergantungan atau dependability. Dan terakhir kita menggunakan kepastian atau confirmability. Dan selanjutnya ada coding, di mana penelitian ini ak- akan menyesuaikan proses dengan menyematkan kata atau frasa pendek secara simbolis untuk merangkum, menonjolkan, dan menangkap esensi dari porsi data yang telah kita dapatkan dari hasil wawancara nanti. Boleh di next. Selanjutnya ada strategi penelitian kita menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk mengabarkan dan menjelaskan fenomena secara subjektif, terutama pada pengalaman mahasiswa perantau terhadap kultur shock. Selanjutnya, teknik pengumpulan data pada kajian ini menggunakan wawancara mendalam atau in-depth interview. Dan terakhir ada metode analisis data mengacu pada tiga tahap, yaitu pertama mengolah,
dan selanjutnya akan dimulai dengan coding. Baik, kita lanjut ke bab 4, hasil penelitian, yang dimana pertama-tama kita akan menampilkan hasil wawancara informan, di mana informan satu yang bernama Sobri Anggian Bahano dengan usia 20 tahun dengan kode R1, akan seterusnya akan disebut R1, yang durasi merantau di kota Jakarta ada 2 tahun dan dengan jenis kelamin laki-laki. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa R1 mengalami proses transisi identitas dan perilaku yang signifikan semenjak menetap di Jakarta. Pada awal masa perantauannya, informan satu merasakan adanya guncangan budaya yang memaksa dirinya untuk merekonstruksi mentalitas menjadi lebih waspada. Nah, ia mengungkapkan bahwa terdapat pergeseran nilai dari budaya kekeluargaan di daerah asalnya menjadi lebih individualis. Pengalaman ini sendiri mengubah cara pembawaan dirinya menjadi lebih selektif dalam berinteraksi. Selain itu, informan satu juga memiliki pandangan baru dalam mengkaji nilai komunikasi sosial di Jakarta. Informan satu memandang sikap ramah seringkali disalahartikan atau dicurigai memiliki maksud tertentu. Dalam aspek pola interaksi sosial di lingkungan kampus, informan satu itu memandang bahwa gaya pergaulan mahasiswa di Jakarta cenderung bebas. Meskipun tidak merasakan adanya aturan tertulis yang kaku, ia secara sadar melakukan penyesuaian perilaku agar dapat diterima dalam kelompok sebaya. Ia juga menjelaskan bahwa proses berbaur cenderung mengikuti gaya bahasa teman dekat. Proses belajar sosial ini dilakukan melalui observasi terhadap cara teman-teman di lingkungan ilmu komunikasi UNJ memperlakukannya, yang kemudian ia serap secara otomatis ke dalam gaya komunikasi hariannya. Perubahan ini terlihat jelas pada logat dan tempo bicaranya yang menjadi lebih cepat. Lebih lanjut lagi, temuan penelitian mengungkapkan bahwa perbedaan budaya seringkali memicu miskomunikasi. Informan satu mengatasinya dengan cara aktif bertanya untuk memahami kosakata baru tersebut. Terkait penggunaan bahasa, informan satu melakukan praktik alih kode atau code switching secara konsisten setiap hari di kampus dan menggunakan istilah lo gue, sementara ia tetap mempertahankan bahasa daerah saat berada di rumah. Nah, penggunaan istilah lokal Jakarta ini ia maknai sebagai strategi untuk memperkecil jarak sosial dengan teman-teman di kampus. Terakhir, dalam memaknai isyarat nonverbal, informan satu awalnya merasakan kecemasan terhadap kontak mata masyarakat Jakarta yang terkesan lebih tajam. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, ia mulai mampu menafsirkan syarat tersebut secara objektif. Ia menyadari bahwa karakteristik wajah seseorang tidak selalu mencerminkan kepribadiannya. Nah, kemampuan interpretatif ini menjadi bentuk adaptasi komunikasi sosial yang krusial untuk menavigasi interaksi di tengah keragaman budaya di kota Jakarta. Untuk informan 2 dengan nama Davana Sution, usia 21 tahun, selanjutnya akan disebut dengan R2, lama merantau di kota Jakarta 2 tahun 6 bulan dengan jenis kelamin laki-laki. Menurut hasil penelitian terhadap informan kedua menunjukkan adanya kesadaran diri yang tinggi dalam melakukan penyesuaian perilaku sejak pertama kali menginjakkan kaki di Jakarta.
Berbeda dengan suasana di daerah asalnya yang cenderung santai dan akrab. Informan 2 merasakan perlunya perubahan dalam cara membawa diri di lingkungan kampus yang baru. Ia mengungkapkan bahwa setelah merantau, ia menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Perubahan ini didasari oleh persepsinya terhadap gaya pergaulan mahasiswa Jakarta yang dinilai cenderung lebih cepat, lebih langsung, dan cukup terbuka. Proses belajar sosial yang dilakukan oleh informan kedua berlangsung secara gradual melalui mekanisme pengamatan dan keterlibatan aktif. Selain itu, informan 2 juga menyesuaikan komunikasinya secara perlahan. Dan selain observasi, informan juga tidak ragu untuk bertanya atau meniru hal-hal kecil yang dianggap wajar dalam pergaulan guna memahami batasan perilaku yang cocok atau harus dihindari di lingkungan ilmu komunikasi UNJ. Kita lanjut ke informan 3 dengan nama Rahmat, usia 20 tahun. Selanjutnya akan disebut R3, lama merantau di kota Jakarta 2 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki. Hasil wawancara dengan R3, seorang mahasiswa perantau asal Buton, Sulawesi, juga memperlihatkan adanya proses rekonstruksi identitas sosial yang signifikan untuk menyesuaikan diri dengan ritme hidup metropolitan. Nah, di daerah asalnya, informan terbiasa dengan pembawaan diri yang kalem dan memiliki budaya untuk menunggu orang lain berbicara terlebih dahulu. Maka dari itu, ia secara bertahap menavigasi dirinya menjadi individu yang lebih berani berbicara, terbuka dalam menyatakan pendapat, dan meminimalisir rasa sungkan terhadap orang baru. Perbedaan dasar budaya nyatanya sempat memicu orientasi makna, khususnya kait penafsiran terhadap gestur diam. Dalam budaya Buton, dia sering dimaknai sebagai bentuk persetujuan atau menjaga perasaan yang disebut sungkan. Sementara di Jakarta dia justru kerap dipersepsikan sebagai ketidakpahaman atau sikap tidak tertarik. Perbedaan kode kultural ini sempat membuat informan disalahpahami saat berdiskusi di kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, ia secara aktif memodifikasi strategi komunikasinya dengan lebih banyak melakukan klarifikasi verbal langsung. Terakhir, perbedaan pemaknaan isyarat nonverbal menjadi salah satu aspek guncangan budaya yang dirasakan di awal perantauan. Kita lanjut ke 4.2 pembahasan. Analisis terhadap data penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang merantau ke Jakarta mengalami dinamika komunikasi sosial yang kompleks sebagai bentuk respons terhadap kultur shock. Fenomena kultur shock sendiri yang dialami informan pada hakikatnya merupakan manifestasi dari benturan antara budaya daerah asal yang cenderung memiliki konteks tinggi atau high context culture yang mengutamakan kesantunan, harmoni, dan komunikasi implisit dengan budaya Jakarta yang berkonteks rendah atau low konteks yang bersifat lugas, eksplisit, dan berorientasi pada efisiensi. Nah, secara paradoksal, latar belakang akademis sebagai
mahasiswa ilmu komunikasi tidak serta-merta memberikan imunitas terhadap tekanan psikologis dari gegar budaya ini. Selanjutnya 4.2.1 kita akan bahas tentang dimensi pola atau pattern. Yang dimana dimensi pola dalam komunikasi sosial merujuk pada bentuk-bentuk interaksi teratur, stabil, dan berulang yang pada akhirnya membangun tatanan sosial serta struktur budaya dalam suatu komunitas. Proses penyesuaian pola ini bukan sekadar imitasi perilaku, melainkan sebuah bentuk negosiasi identitas di mana mahasiswa harus memetakan kembali posisi mereka dalam struktur sosial yang baru. Turunan dari dimensi pola seterusnya akan disebut R1 yang durasi merantau di kota Jakarta ada 2 tahun dan dengan jenis kelamin laki-laki. Menurut hasil penelitian menunjukkan bahwa R1 mengalami proses transisi identitas dan perilaku yang signifikan semenjak menetap di Jakarta. Pada awal masa perantauannya, informan satu merasakan adanya guncangan budaya yang memaksa dirinya untuk merekonstruksi mentalitas menjadi lebih waspada. Nah, ia mengungkapkan bahwa terdapat pergeseran nilai dari budaya kekeluargaan di daerah asalnya menjadi lebih individualis. Pengalaman ini sendiri mengubah cara pembawaan dirinya menjadi lebih selektif dalam berinteraksi. Selain itu, informan satu juga memiliki pandangan baru dalam mengkaji nilai komunikasi sosial di Jakarta. Informan satu memandang sikap ramah seringkali disalahartikan atau dicurigai memiliki maksud tertentu. Dalam aspek pola interaksi sosial di lingkungan kampus, informan satu itu memandang bahwa gaya pergaulan mahasiswa di Jakarta cenderung bebas. Meskipun tidak merasakan adanya aturan tertulis yang kaku, ia secara sadar melakukan penyesuaian perilaku agar dapat diterima dalam kelompok sebaya. Ia juga menjelaskan bahwa proses berbaur cenderung mengikuti gaya bahasa teman dekat. Proses belajar sosial ini dilakukan melalui observasi terhadap cara teman-teman di lingkungan ilmu komunikasi UNJ memperlakukannya, yang kemudian ia serap secara otomatis ke dalam gaya komunikasi hariannya. Perubahan ini terlihat jelas pada logat dan tempo bicaranya yang menjadi lebih cepat. Lebih lanjut lagi, temuan penelitian mengungkapkan bahwa perbedaan budaya seringkali memicu miskomunikasi. Informan satu mengatasinya dengan cara aktif bertanya untuk memahami kosakata baru tersebut. Terkait penggunaan bahasa, informan satu melakukan praktik alih kode atau code switching secara konsisten setiap hari di kampus dan menggunakan istilah lo gue, sementara ia tetap mempertahankan bahasa daerah saat berada di rumah. Nah, penggunaan istilah lokal Jakarta ini ia maknai sebagai strategi untuk memperkecil jarak sosial dengan teman-teman di kampus. Terakhir, dalam memaknai isyarat nonverbal, informan satu awalnya merasakan kecemasan terhadap kontak mata masyarakat Jakarta yang terkesan lebih tajam. Namun, seiring bertambahnya pengalaman, ia mulai mampu menafsirkan syarat tersebut secara objektif. Ia menyadari bahwa karakteristik wajah seseorang tidak selalu mencerminkan kepribadiannya. Nah, kemampuan interpretatif ini menjadi bentuk adaptasi komunikasi sosial yang krusial untuk menavigasi interaksi di tengah keragaman budaya di kota Jakarta. Untuk informan 2 dengan nama Davana Sution, usia 21 tahun, selanjutnya akan disebut dengan R2, lama merantau di kota Jakarta 2 tahun 6 bulan, dengan jenis kelamin laki-laki. Menurut hasil penelitian, terhadap informan kedua menunjukkan adanya kesadaran diri yang tinggi dalam melakukan penyesuaian perilaku
sejak pertama kali menginjakan kaki di Jakarta. Berbeda dengan suasana di daerah asalnya yang cenderung santai dan akrab. Informan 2 merasakan perlunya perubahan dalam cara membawa diri di lingkungan kampus yang baru. Ia mengungkapkan bahwa setelah merantau, ia menjadi lebih fleksibel dan adaptif. Perubahan ini didasari oleh persepsinya terhadap gaya pergaulan mahasiswa Jakarta yang dinilai cenderung lebih cepat, lebih langsung, dan terbuka. Proses belajar sosial yang dilakukan oleh informan kedua berlangsung secara gradual melalui mekanisme pengamatan dan keterlibatan aktif. Selain itu, informan 2 juga menyesuaikan komunikasinya secara perlahan. Dan selain observasi, informan juga tidak ragu untuk bertanya atau meniru hal-hal kecil yang dianggap wajar dalam pergaulan guna memahami batasan perilaku yang cocok atau harus dihindari di lingkungan ilmu komunikasi UNJ. Kita lanjut ke informan 3 dengan nama Rahmat, usia 20 tahun. Selanjutnya akan disebut R3, lama merantau di kota Jakarta 2 tahun, dengan jenis kelamin laki-laki. Hasil wawancara dengan R3, seorang mahasiswa perantau asal Buton, Sulawesi, juga memperlihatkan adanya proses rekonstruksi identitas sosial yang signifikan untuk menyesuaikan diri dengan ritme hidup metropolitan. Nah, di daerah asalnya, informan terbiasa dengan pembawaan diri yang kalem dan memiliki budaya untuk menunggu orang lain berbicara terlebih dahulu. Maka dari itu, ia secara bertahap menavigasi dirinya menjadi individu yang lebih berani berbicara, terbuka dalam menyatakan pendapat, dan meminimalisir rasa sungkan terhadap orang baru. Perbedaan dasar budaya nyatanya sempat memicu orientasi makna, khususnya kait penafsiran terhadap gestur diam. Dalam budaya Buton, dia sering dimaknai sebagai bentuk persetujuan atau menjaga perasaan yang disebut sungkan. Sementara di Jakarta dia justru kerap dipersepsikan sebagai ketidakpahaman atau sikap tidak tertarik. Perbedaan kode kultural ini sempat membuat informan disalahpahami saat berdiskusi di kelas. Untuk mengatasi hal tersebut, ia secara aktif memodifikasi strategi komunikasinya dengan lebih banyak melakukan klarifikasi verbal langsung. Terakhir, perbedaan pemaknaan isyarat nonverbal menjadi salah satu aspek guncangan budaya yang dirasakan di awal perantauan. Kita lanjut ke 4.2 pembahasan. Analisis terhadap data penelitian menunjukkan bahwa mahasiswa ilmu komunikasi UNJ yang merantau ke Jakarta mengalami dinamika komunikasi sosial yang kompleks sebagai bentuk respons terhadap kultur shock. Fenomena kultur shock sendiri yang dialami informan pada hakikatnya merupakan manifestasi dari benturan antara budaya daerah asal yang cenderung memiliki konteks tinggi atau high context culture yang mengutamakan kesantunan, harmoni, dan komunikasi implisit dengan budaya Jakarta yang berkonteks rendah atau low konteks yang bersifat lugas, eksplisit, dan berorientasi pada efisiensi. Nah, secara paradoksal, latar belakang akademis sebagai mahasiswa ilmu komunikasi tidak serta-merta memberikan imunitas terhadap tekanan psikologis dari gegar budaya ini. Selanjutnya 4.2.1 kita akan bahas tentang dimensi pola atau pattern.
yang dimana dimensi pola dalam komunikasi sosial merujuk pada bentuk-bentuk interaksi teratur, stabil, dan berulang yang pada akhirnya membangun tatanan sosial serta struktur budaya dalam suatu komunitas. Proses penyesuaian pola ini bukan sekadar imitasi perilaku, melainkan sebuah bentuk negosiasi identitas di mana mahasiswa harus memetakan kembali posisi mereka dalam struktur sosial yang baru. Turunan dari dimensi pola yaitu perubahan perilaku. Pertama, perubahan perilaku yaitu berdasarkan hasil penelitian, ketiga informan menunjukkan pergeseran pola, pola perilaku yang signifikan sebagai bentuk pertahanan diri dan strategi adaptasi psikologis di lingkungan metropolitan. Turunan kedua, indikator kedua adalah aturan main yang dalam konteks komunikasi sosial merujuk pada norma-norma implisit atau kode etik tidak tertulis yang mengatur bagaimana individu harusnya berinteraksi agar dapat diterima dan diakui sebagai bagian dari kelompok sosial tertentu. Selanjutnya kita lompat ke dimensi belajar, yang dimana dimensi belajar dalam komunikasi sosial merupakan sebuah proses aktif dan berkelanjutan di mana individu berupaya memperoleh pengetahuan, nilai-nilai, serta keterampilan berinteraksi melalui akumulasi pengalaman langsung dan pengamatan sistematis di lingkungan yang baru. Turunannya yang pertama adalah aktif mempelajari norma baru, yang dimana secara teoritis, proses ini selaras dengan upaya individu untuk keluar dari ketidaksadaran budaya awal dengan menggunakan taktik praktis guna memperoleh keterampilan komunikasi host. Di sini informan 2 menunjukkan kecenderungan belajar melalui metode observasi visual dan auditori yang sangat detail, yang secara sadar meluangkan waktu untuk mendengarkan diksi, pilihan kata, hingga intonasi yang digunakan teman-temannya saat berinteraksi di lingkungan kelas maupun kantin. Namun, informan 3 menerapkan pendekatan yang jauh lebih proaktif dan interaktif dalam membedah norma baru. Selain itu, informan 1 menekankan proses belajar dengan cara memperhatikan bagaimana lingkungan memperlakukan dan berkomunikasi dengannya terlebih dahulu. Di indikator selanjutnya kita akan bahas tentang menyerap nilai urban, yang dimana informan 1 menyatat bahwa perubahan ini seringkali terjadi secara tidak sadar, di mana logat bicara khas Jakarta mulai menempel dan terserap secara otomatis dalam percakapan sehari-hari. Selaras dengan temuan tersebut, informan 2 merasakan bahwa dirinya kini jauh lebih cepat dalam merespons obrolan dan lebih langsung ke inti pembicaraan atau to the point. Informan 3 juga mengatakan menyerap nilai keberanian untuk menyatakan pendapat secara terbuka, meninggalkan pola sungkan yang sebelumnya mendominasi gaya komunikasinya di daerah asal. Indikator selanjutnya adalah upaya memperbaiki miskomunikasi, yang dimana informan 3 memberikan gambaran nyata mengenai perubahan perilaku komunikatifnya untuk memperbaiki kesalahan persepsi dari lawan bicara. Upaya serupa juga dilakukan oleh informan 1 yang sering menghadapi kendala bahasa akibat perbedaan makna istilah antara bahasa daerah asal dengan dialek Jakarta. Informan 2 juga menekankan pentingnya meluruskan pembicaraan secara instan
ketika ia merasa intonasi atau gaya penyampaiannya diterima secara berbeda oleh lawan bicara. Terkadang berlompat ke dimensi alih kode atau code switching, yang dimana adalah penggunaan dua bahasa atau lebih, atau variasi bahasa seperti dialek, gaul, dan formal, yang secara bergantian dalam satu percakapan sesuai dengan konteks dan lawan bicara. Nah, praktik ini memungkinkan mahasiswa untuk menavigasi berbagai situasi sosial dengan fleksibel, di mana mereka dapat mempertahankan identitas asal sekaligus menunjukkan keinginan untuk berintegrasi dengan budaya lokal. Kita langsung masuk saja ke turunan pertamanya, yaitu beralih dari bahasa formal atau daerah ke bahasa gaul Jakarta, yang dimana praktik alih kode atau code switching telah menjadi fenomena komunikasi harian yang tak terhindarkan bagi para mahasiswa perantau di program studi ilmu komunikasi UNJ. Yang dimana informasi satu menunjukkan pola alih kode yang sangat kontras antara kehidupan akademik dan kehidupan domestik. Saat berada di lingkungan kampus yang menggunakan bahasa gaul Jakarta seperti istilah lo gue secara konsisten dalam interaksi harian dengan teman sebaya guna memperkecil jarak sosial. Namun frekuensi penggunaan bahasa gaul tersebut menurun drastis hingga mencapai titik nol saat ia kembali ke rumah. Nah, informan kedua menerapkan pembagian penggunaan bahasa berdasarkan tingkat formalitas situasi interaksi, yang dimana secara aktif menggunakan bahasa gaul Jakarta untuk mencairkan suasana dalam situasi informal agar tidak terkesan kaku atau asing di mata temannya. Hal serupa juga diungkapkan oleh informan tiga yang merasa penggunaan bahasa gaul Jakarta kini terasa sangat natural saat mengobrol dengan teman kampus, yang namun ia memiliki mode khusus untuk kembali ke bahasa Sulawesi saat menghubungi keluarga. Frekuensi selanjutnya, indikator selanjutnya adalah penggunaan bahasa lokal untuk merasa lebih diterima, yang dimana penggunaan bahasa lokal atau istilah program Jakarta dipandang oleh mahasiswa perantau sebagai instrumen strategis untuk melakukan konvergensi sosial, di mana informan satu menjelaskan bahwa penggunaan istilah lokal ini sangat efektif dalam memperkecil jarak sosial di lingkungan kampus. Yang menurutnya meskipun ia tetap bisa berkomunikasi menggunakan bahasa Indonesia dengan logat daerah asalnya, hal tersebut berpotensi menciptakan jarak dalam interaksi. Nah, informan 2 juga mengakui bahwa dirinya sengaja menyesuaikan gaya bicara dengan istilah-istilah umum yang digunakan teman-temannya di Jakarta. Nah, baginya tindakan ini merupakan bentuk penyesuaian diri agar komunikasi tidak terlalu kaku dan formal, sehingga keakraban dapat terbangun dengan lebih cepat. Informan 3 memberikan pengakuan yang lebih mendalam mengenai motivasi di balik penggunaan istilah lokal tersebut, yang pada awal masa merantau terdapat unsur kesengajaan yang kuat karena ia menyadari bahwa aksen dan gaya bicaranya yang berbeda seringkali membuat orang lain membutuhkan waktu lebih lama untuk memahami pesannya. Kita masuk
Lanjut ke dimensi isyarat konseptualisasi yang merupakan dimensi krusial dalam komunikasi sosial mencakup fitur-fitur komunikasi nonverbal seperti intonasi suara, kontak mata, dan ekspresi wajah. Yang dimana fitur-fitur yang digunakan oleh peserta komunikasi sebagai kerangka interpretasi untuk memahami bagaimana suatu pesan verbal yang harus dimaknai dalam konteks tertentu. Langsung saja masuk ke indikator pertama yaitu indikatornya yaitu penafsiran kontak mata dan ekspresi wajah. Bagaimana cara informan eh, memproses penaf- memproses dan menafsirkan kontak mata dan ekspresi wajah lawan bicara dari Jakarta. Proses reinterpretasi isyarat nonverbal merupakan salah satu tahapan paling krusial bagi mahasiswa perantau dalam melakukan rekonsiliasi budaya di Jakarta tentunya. Nah, informan ketiga memberikan gambaran mendalam mengenai pergeseran paradigma nonverbal dini yang dari daerah asalnya terdapat normal budaya yang menganggap kontak mata yang terlalu lama atau intens sebagai tindakan yang kurang sopan. Serupa dengan hal tersebut, informan 1 dan 2 juga melewati fase pembelajaran untuk tidak cepat salah paham terhadap ekspresi wajah masyarakat Jakarta yang cenderung terlihat keras, tajam, atau sangat ekspresif. Kita langsung lanjut aja ke absahan data, yang dimana pengujian keabsahan data menjadi aspek krusial untuk memastikan bahwa temuan mengenai fenomena culture shock benar-benar merepresentasikan realitas pengalaman mahasiswa secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Yang dimana eh, kita menggunakan keabsahan data kredibilitas, keteralihan, kebergantungan, juga kepastian. Nah, terakhir di bab ini merujuk coding yang merujuk pada kerangka metodologi yang menekankan pada pengorganisasian data sebelum memberi makna. Yang dimana coding dilakukan dengan memberikan label pada segmen teks yang relevan dengan pengalaman culture shock mahasiswa perantau. Berikut adalah tabel coding yang merangkum hasil reduksi data dari ketiga informan tersebut. Boleh dibaca. Kita langsung masuk saja ke bab 5, yaitu penutup. Ini mana simpulan yang kita dapatkan adalah penelitian yang menyimpulkan bahwa mahasiswa perantau ilmu komunikasi UNJ mengalami culture shock sebagai akibat benturan antara budaya daerah asal yang bersifat high context dengan budaya urban Jakarta yang low context. Sebagai dampak dari proses asimilasi kultural tersebut, mahasiswa mengalami transformasi identitas kognitif melalui fenomena big cognitive expansion, di mana mereka mampu mengelola dua identitas budaya secara fleksibel dan menafsirkan ulang isyarat nonverbal seperti kontak mata yang tajam dan ekspresi wajah yang ekspresif. Nah, saran yang kita sajikan adalah berdasarkan temuan penelitian, terdapat beberapa saran strategis yang diharapkan dapat memberi kontribusi signifikan bagi beberapa pihak terkait dalam memfasilitasi proses adaptasi mahasiswa perantau di lingkungan metropolitan. Yang bagi mahasiswa perantau disarankan untuk senantiasa mempertahankan fleksibilitas kognitif sebagai kunci utama dalam menyeimbangkan antara identitas budaya asal dan tuntutan identitas urban di Jakarta. Selanjutnya ada daftar pustaka dan lampiran yang berisi tabel operasional konsep, transkrip hasil wawancara, dan lain sebagainya.
Baik, sekian dari kelompok analisis komunikasi kelompok satu, metode penelitian, strategi penelitian, deskriptif kualitatif dengan judul analisis komunikasi sosial mahasiswa ilmu komunikasi UNJ terhadap culture shock di Kota Jakarta. Terima kasih atas waktunya.